Hai guys, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga terlindungi dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Ini general reading pembacaannya, jadi tidak semua orang bisa resonate dengan apa yang saya bacakan. Ya, teman-teman ambil sisi yang baiknya, buang yang tidak sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh teman-teman. Kita lihat seperti apa saat ini kondisi kamu. Nah, kita menemukan bukan menemukan ya, tapi kita mendapatkan 3 kartu yang terjatuh dan 1 yang terambil oleh tangan aku yang mau nyelip mau jatuh tapi nggak jadi ya. Ada The Star, Strength, dan Hierophant. Kalau aku ngeliat dari kondisi kamu saat ini, ya kamu sudah mencapai titik pencapaian ya, banyak pengalaman hidup yang menarik ya dari perjalanan kamu, dan kamu di sini juga sudah merasakan manis dan pahit dari berbagai pengalaman yang sudah kamu rasakan dan kamu alami, dan kamu juga sudah melewati semuanya ya, semacam mereview gitu ya, mereview apa yang sudah terlewati, apa yang sudah kamu jalani, dan kamu menjadikannya semacam evaluasi ya, bukan untuk membuat diri kamu bersedih atau kembali menarik hal-hal yang buruk ya untuk diratapi, tetapi untuk kamu merenungi ya, mengambil pelajaran dari masa-masa yang sudah lewat ya, dan kamu sedang melakukan resolusi perubahan ya. Kamu ingin mencapai sesuatu yang ingin kamu dapatkan, kebahagiaan yang ingin kamu capai, tetapi kamu di sini banyak pengorbanan yang sudah kamu lepas ya, yang pada akhirnya kamu menjumpai yang disebut dengan cita-cita kamu. Mungkin seseorang yang sudah berlalu dari kehidupan kamu, seseorang yang sudah berjauhan dengan kamu, bukan berarti dia membenci kamu, bukan berarti kamu memang tidak berjodoh dengan dia, atau orang-orang yang sudah kamu temui dalam perjalanan hidup kamu, tetapi di sini Tuhan ingin memperlihatkan kebesarannya, keagungannya kepada kamu, bahwa kamu adalah makhluk yang sempurna, yang berbeda dari seseorang atau dia yang mungkin sempat dekat dengan kamu ya. Tuhan ingin menjauhkan kamu dari hal-hal yang negatif atau sesuatu yang akan membawa bencana buat kamu di kemudian hari, sehingga kamu di sini nampaknya diberikan sedikit-sedikit peringatan. Namun peringatan ini akan membuat kamu banyak belajar ya, untuk menghargai diri kamu, mencintai diri kamu, dan kamu lebih akan mengingat Tuhan pencipta kamu ya. Di kondisi kamu saat ini, aku merasa kamu sekarang lebih banyak kayak rileks karena segala sesuatu kamu sudah gantungkan kepada Tuhan ya. Jadi kamu nggak terlalu ketakutan dengan apa yang akan kamu alami ke depan nanti, dan kamu juga nggak kebingungan lagi akan seperti apa pendamping kamu atau akan jadi apa diri kamu. Yang jelas di sini kamu akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan isi hati atau ada bimbingan. Kalau aku lihat di kartu The Star di sini, melalui perubahan perkembangan kamu nih kayak nerima karma baik ya. Jadi semua yang sudah kamu lewati ini memang bukan karena tidak ada apa ya, kayak sesuatu yang terjadi sama kamu itu bukan hal yang sia-sia gitu ya. Itu akan mengajarkan kamu tentang banyak hal. Ya, dari segala kesedihan yang kamu alami, kegagalan yang kamu alami, itu bukan Tuhan membenci kamu. Kamu jangan banyak menyalahkan diri kamu, bahkan menyalahkan semesta ya. Di sini semua yang terjadi pada diri kamu sebetulnya untuk memberikan pemahaman ya. Mungkin kamu di sini kayak mengabaikan ya, mengabaikan semesta, mengabaikan orang-orang terkasih kamu, mengabaikan tubuh kamu, pikiran kamu. Sebetulnya kamu sudah mengerti loh, orang yang saat ini gitu ya, orang yang ada di dalam pikiran kamu tuh tidak bisa memberikan kebahagiaan, tidak bisa memberikan kamu kekuatan lebih lah gitu intinya gitu ya, yang selalu mengganggu kamu gitu. Dan lama-kelamaan kamu diberikan seperti pemahaman ya, kamu bisa membaca karakter manusia dan alam pada akhirnya ya. Banyaknya kesakitan, kepahitan, justru malah bikin kamu tambah mengerti gitu ya. Dan sekarang sikap kamu juga
sudah jauh lebih positif dan mulai dibawa ke arah keseimbangan. Dan di sini banyak yang kamu pelajari dari pengalaman-pengalaman kamu yang sudah terlewati. Kamu melewati pengalaman tersebut dan di akhirnya kamu mendapatkan gift ya. Pondasi kamu di sini lebih kuat. Ada the strength ya. Jadi pondasi kamu tuh apa? Misalkan agamamu lebih kuat ya. Jadi kamu tuh lebih kayak kembali ke aturan-aturan yang sudah dibuat dalam agamamu ataupun dalam eh perintah dari orang tuamu ya, itu akan kamu ingat. Jadi semakin kuat kamu di sana, jadi semakin kamu tidak bisa direndahkan, bahkan, susah banget ya kamu ini buat, mmm, mungkin dimanipulasi orang lagi ya. Seseorang yang mungkin kamu cintai di sini, memang sebetulnya juga masih sayang sama kamu, tetapi kamu di sini secara energi bisa menangkap, bisa membaca seperti apa sih orang tersebut dan mau apa sih orang tersebut, ya. Dan kamu di sini memperoleh kemampuan spiritual ya, yang awalnya mungkin cuman, nyaris nggak paham sama sekali. Di sini ada di Hierophant ya, Hierophant ini adalah kartu spiritual. Dimana kamu tuh kayak sekarang lebih apa-apa tuh lebih percaya kepada diri kamu ya, dibandingkan mungkin dengan ucapan omongan orang lain. Jadi kamu tuh kayak, "Ah, enggak deh," gitu ya, "enggak deh, ya gue kalau kayak gitu nggak mungkin bisa, ngalamin bahagia." Misalkan kamu ngikutin orang lain, kamu disakitin nih. Mending kamu punya banyak lebih dari satu pasangan deh, biar kalau kamu nanti disakitin di A, kamu bisa ke B gitu ya. Terus kalau kamu nggak bisa, kekurangan finansial, kalau nggak di A, pasti nanti kamu di B dapatnya. Jadi kamu nggak pemikirannya nggak kayak gitu, kamu nggak apa ya, nggak sepaham sama orang-orang yang punya pemikiran yang, bales dong kalau diselingkuhin, kamu nggak kayak gitu arahnya ya. Dan kamu tuh kayak memperoleh pemahaman ya terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang-orang mungkin yang ngasih saran. Jadi kamu kayak bisa membaca mereka ya, mereka tuh jauh di bawah kamu. Kamu bisa ngelihat kayaknya ya seperti itu. Pada akhirnya kamu bisa membaca kelemahan dan kelebihan kamu sendiri, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kamu juga jauh tidak bisa melampaui kamu. Kamu udah mulai bukan sombong ya, ini hanya kartu-kartu yang menyatakan kondisi kamu saat ini memang jauh berubah dibandingkan sebelumnya ya. Ini aku lihat di 3 kartu ini adalah kartu yang positif dan punya nilai yang besar dalam kartu tarot ya. Dan aku lihat di sini lewat pengalaman kamu jadi lebih paham nih dengan, berinteraksi dengan orang lain, kamu sudah mulai menerima ya, sudah tidak lelah lagi kalau ketemu orang banyak, sudah tidak takut lagi ketemu orang banyak, kamu sudah mampu seperti A, B, C, D, kamu bisa menempatkan diri kamu dimanapun dan kamu juga nggak kehabisan energi lah ketemu orang-orang tersebut ya. Setiap kali kamu kehabisan energi, setiap kali kamu ngerasa ada batin kamu yang nggak enak dan kamu di situ mulai belajar dan mempelajari sebenarnya yang kurang saya atau orang lain. Jadi seperti itu ya. Kamu banyak mempelajari kenapa kamu seperti itu, kenapa orang lain jadi kayak gitu, kenapa kalau kamu deket sama A, kamu kok kayak lelah, capek gitu ya. Terus kayak ngantukan, terus kayak nggak seneng sama orang tersebut, ada apa? Kamu mulai mempelajarinya, terus kamu juga lebih senang dengan yang B, karena si B itu mungkin lebih di bawah kamu dari kecantikannya, ketampanannya, mungkin juga tubuhnya. Kenapa begitu? Kamu nanti akan mempelajari, apakah aku akan dekat dengan orang-orang yang memiliki kekurangan daripada aku, di bawah aku, ataukah aku memang punya sifat susah menerima kelebihan orang lain. Di situ kamu akan dan banyak belajar ya. Banyak belajar melihat kekurangan kelebihan kamu dan juga pada orang lain untuk menetralkan, menselaraskan diri kamu saat kamu harus berjumpa, harus bertemu dengan banyak orang. Jadi kamu nggak pernah bilang lagi ke depan ini dan sekarang ini bahwa aku berbeda, aku introvert, aku nggak bisa gitu ya gabung sama orang lain. No, mungkin cakra kamu agak kotor gitu. Kamu udah mulai ngerti nih, kayaknya kesalahan ada di aku deh, bukan di orang-orang gitu. Ya, aku mungkin lebih kayak membatasi diri aku nih dengan orang-orang sehingga aku tuh kayak banyak mengecilkan orang-orang dan kamu mulai mempelajari hal itu. Di sini aku lihat seperti itu ya.
pengalaman-pengalaman yang sudah kamu lewati adalah untuk kamu jadikan sebagai pelajaran, dan di sana kamu mengambil hikmahnya, dan bahkan kamu sekarang jauh lebih kuat dan tahan banting dari hal apapun. Kamu bisa menggapai semuanya mungkin dengan tidak ada rasa takut lagi ya. Oke, tapi bisa stabil ya, bisa stabil bisa, karena di sini kita nemuin kartu The Star yang sudah turun buat kamu, The Strength dan The Hierophant. Kartu-kartu ini adalah pemahaman tentang alam semesta, tentang diri kamu dan tentang Tuhan, ya. Dari pengalaman-pengalaman yang kamu sudah lewati membuat kamu lebih dekat kepada alam. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau baik ya akan kembalinya baik, kalau buruk ya belum tentu kembalinya buruk gitu ya. Tapi di sini kamu akan takut, akan ngeri gitu ya. Kalau kamu terus-terusan melakukan hal keburukan, udah pasti nanti kalau sudah tabungan burukmu banyak, kamu akan menimpa kamu atau keturunan kamu, dan itu akan membuat kamu akan kesulitan membersihkan. Makanya kamu akan banyak berubah. Berubah di sini bukan untuk orang lain atau mendapatkan simpatik, enggak. Tapi kamu memikirkan diri kamu dan keturunan kamu, ya. Seperti itu. Pada akhirnya apa? Kamu mulai banyak merubah diri kamu. Di strength di sini kamu seperti lebih banyak melindungi diri kamu dari hal apapun yang bisa merusak kamu, dan kamu banyak mencari ilmu untuk ya untuk buat apa ya, kayak memberi tambahan kekuatan pada batin kamu ya, yang mana tubuh kamu juga akan berangsur-angsur kuat ya, karena batin kamu sudah mulai bersih, sudah mulai jernih, dan akhirnya kamu ada kekuatan karena kamu sudah mulai percaya dengan alam semesta ya, dengan semua makhluk ciptaannya, dan kamu juga akan lebih kayak mendekatkan diri pada, bukan kamu harus sembahyang terus, berdoa terus, enggak, tapi kamu melakukan sesuatu itu kayak tahu, bahkan ada yang ngelihat kamu setiap kamu tidak disaksikan orang. Jadi kamu selalu berhati-hati. Ada atau tidak adanya orang lain, kamu tidak akan melakukannya sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan, oleh agamamu, atau oleh kepercayaan yang kamu miliki sendiri dalam batinmu atau dalam pikiran kamu. Ya, situasi kamu saat ini kondisinya sedang mencapai pada titik di mana kamu seperti mulai membuka gerbang spiritual kamu yang sebenarnya ini sudah mencapai tahap tengah ya. Atau mungkin sudah naik ke atas di sini ya, mulai sedikit demi sedikit melakukan pembersihan diri ya, entah dengan doa atau dengan selalu bersikap positif ya. Ini juga membantu mengurangi energi negatif yang ada pada pikiran kamu dan juga pada hati kamu ya. Jadi kamu juga lebih ngerti ya, kalau kamu nggak memberi ya bagaimana kamu akan menerima sesuatu yang baik. Jadi kamu pun memulai segala sesuatunya dari diri kamu. Bukan artinya kamu merendah, bukan artinya kamu harus melayani orang banyak, tetapi kamu di sini kayak udah paham nih, udah paham banget baik buruknya tuh kayak mana, yang apa yang harus dilakukan buat orang, buat diri sendiri ada keuntungan enggak. Jadi kamu akan lebih kayak respect lah buat diri sendiri dan masa depan kamu. Kamu lebih kayak percaya dengan karma gitu ya, walaupun kamu sebetulnya juga mungkin ada beberapa orang di sini yang nggak percaya tentang hal tersebut, tapi kayak yakin banget sesuatu yang salah pasti akan ada balasannya. Jadi kamu khawatir ke arah sana, tapi bukan untuk ditakuti, melainkan untuk introspeksi diri supaya tidak terjadi di masa depannya pada anak cucu kamu gitu ya. Dan di sini aku rasa kamu juga sudah mulai meningkat pemikiran kamu, keilmuan kamu ya, mungkin juga kepekaan batin atau kepekaan rasamu dan pikiran kamu juga yang sering kali mungkin kotor, yang membuat kepala kamu sering sakit, pundak kamu sering pegel ya, badan kamu sering lelah, itu mungkin karena energi negatif yang didapat dari kamu banyaknya berpikir hal yang negatif tentang orang lain ya, tentang kekurangan orang lain, tentang kenapa sih orang ini nyebelin. Sekarang kamu nggak kayak gitu lagi, kamu sudah mulai berangsur-angsur pulih dan mulai berangsur-angsur mempelajari ya kekurangan pada orang lain, dan kenapa kamu kok bisa deketnya sama orang yang di bawah kamu, atau kenapa ya kok kalau deket sama orang yang apa ya, kayak
sepantaran sama kamu atau mungkin sama kamu, justru malah temen kamu yang ngerasa iri gitu. Jadi kamunya mungkin nyaman tapi teman kamu yang iri. Dan kamu di situ akan belajar tentang hal itu. Bukan kamu mengejar orang itu, tetapi kamu akan mempelajari ada karakter yang seperti itu, energi yang seperti itu, dan akhirnya akan menjadi sumber keilmuan kamu. Kamu tambah kepo dengan hal-hal yang nampak di semesta ini akan kamu pelajari gitu ya. Pada akhirnya banyak belajar dan banyak memperhatikan hal-hal apa saja yang ada di sekitar kamu. Dan kita lihat ya, saat ini seperti apa energi seseorang atau kondisi seseorang yang saat ini mungkin masih ada di dalam hati kamu. Kenapa sih aku bacainnya tentang orang-orang yang sudah pergi? Karena aku lihat di sini dari ketiga kartu ini kayak condongnya kamu sedang ingat seseorang saat ini dan berharap dia saat ini menghubungi kamu. Betul begitu enggak? Tapi kamu sabar, tidak melakukan pergerakan gitu. Dan kamu lebih kayak mempasrahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta di Hierophant di sana. Ya, kamu membahagiakan diri untuk bisa melupakan ya, kalau seakan-akan kamu saat ini memang sedang berharap dia kembali atau sedang menunggu dia. Seperti apa saat ini kondisi seseorang yang ada yang masih dalam pikiran kamu, yang mungkin saat ini orang ini sudah jauh dari kamu. Bagaimana saat ini orang tersebut? Nih perasaan orang tersebut ya. Ada di Nine of Swords, ada the Fool, King of Cups, lalu ada Four of Cups, Eight of Cups. Oke, ini terjatuh dua, kita ambil ada the Temperance dan ada As of Swords. Kondisi seseorang yang saat ini mungkin masih ada dalam pikiran kamu dan orang ini sudah berjalan pergi atau kamu sudah berjalan pergi meninggalkan dia. Seperti apa saat ini kondisinya? Oke, ini mungkin agak kebanyakan kartunya, tapi emang kepingin banget aku ngambil atau narik kartu ini sampai 7. Bener gak sih aku 7? Gini ya teman-teman ya, ada perasaan kayak menyesal ya, sedih. Saat ini orang ini lagi banyak pikiran, anxiety gitu ya. Terus betul-betul teman-teman dia emang lagi ngalamin itu, dia belum sanggup buat kehilangan kamu. Bukannya aku mau bikin kamu bahagia ya teman-teman, tapi di Nine of Swords di sini tanpa komunikasi dengan kamu, dia ngerasain sesuatu yang berbeda saat ini ya. Sudah sejak lama mungkin kamu vakum dengan dia. Ini dia ada rasa rindu, keingetan kamu terus gitu ya, apalagi mungkin setiap malam ingin tidur ya. Yang terbayang itu adalah wajah, suara, bagi kenangan bersama dengan kamu. Oke ya, sekarang kita lihat bagaimana kondisi dia ya. Kalau kamu sudah mengalami banyak perubahan, lalu bagaimana dengan diri dia saat ini ke kamu? Aku lihat di kartu Nine of Swords di sini ya, ada kekhawatiran yang berlebihan, emosi negatif yang muncul, yang aku lihat mungkin di sini memberikan tekanan dan rasa bersalah ya terhadap dirinya sendiri, karena mungkin ya karena perbuatan dia ya saat ini kamu dan dia berkonflik atau memang ada jarak di antara kalian. Dia paham gitu ya, dia mulai seperti kayak memahami bahwa keresahannya saat ini adalah atas kesalahannya dia ya, dan saat ini perasaannya benar-benar resah, gelisah banget, dan sepertinya dia memang masih sering bersedih atau mungkin juga sampai mengeluarkan air mata karena perubahan yang saat ini terjadi di antara kalian. Di antara hubungan ini tidak lagi ada keromantisan, tapi sebenarnya dia memang merasa apa ya, kayak teman-teman memang sulit banget ya buat move on, atau memang di sini ada kemungkinan dia untuk sembuh itu agak lama, atau memang bakal terbilang lama banget buat dia pulih gitu ya dari keadaan kehilangan kamu.
atau kehilangan komunikasi dengan kamu menyebabkan diri dia di sini banyak resah, banyak kecewa gitu ya, banyak bersedih hati. Dan bayang-bayang kamu juga masih sering dia, tangkap ya, masih sering selewar-seliwir dalam pikirannya, apalagi mungkin pada saat dia mau beristirahat di malam hari. Di sini ya, khususnya pada malam hari ini susah banget buat dia tidur nyenyak, ya masih kepikiran, ngebayangin saat dengan kamu, atau mungkin dia merangkai sebuah cerita di dalam pemikirannya ya, bagaimana seandainya ya saat-saat masih dekat sama kamu, atau ada kesempatan masih bisa romantis sama kamu, apa yang ingin dia lakukan? Itu yang dia setiap kali berangkat ingin tidur ya, yang dia pikirkan, yang dia hayalkan adalah hal-hal yang membuat dirinya itu kayak damai, tenang ya, dengan cara memikirkan kamu. Tapi lagi-lagi pada saat dia tersadar, pada saat dia ngeh ya bahwa saat ini keadaan dia memang sudah tidak lagi bersama dengan kamu, ya dia rasanya kecewa banget ya, menyesali semua bentuk sikap yang sudah dia lakukan kepada kamu di dalam hubungan kalian ya. Oke, di sini ada The Fool. Sebenarnya dia ingin, sebetulnya teman-teman semua, dia di sini menginginkan kebebasan. Jadi bebas dari kamu, terlepas dari hubungan dengan kamu. Dia pingin bergembira, dia pingin bahagia. Tetapi di sini yang terlihat adalah kepura-puraan. Yang tertangkap di kartu ini adalah dia tidak nyata benar-benar bahagia, tapi dia hanya merasa tidak peduli ya, terus tidak tertarik dengan kamu, terus tidak terpikir kamu. Sebetulnya itu hanya kepura-puraannya dia ya, untuk menyembuhkan luka hatinya ya, agar dia itu bisa senang tanpa kamu. Yang dia rasa seperti itu, yang dia pikir seperti itu, makanya dia sekarang banyak berkelana. Mungkin ya dia banyak sering keluar rumah, atau memang dia hobi berjalan-jalan, atau mungkin dengan kendaraannya dia senang ke tempat-tempat yang mungkin banyak udaranya, yang membuat happy hatinya, tenang jiwanya. Tapi justru semakin dicari tempat yang dia inginkan seperti itu, justru semakin terkenang, semakin terlintas kenangan bersama dengan kamu. Bahkan dia sering merasakan belayan angin gitu ya, menerpa wajahnya, rambutnya, merasakan bahwa diri kamu tuh masih ada, energi kamu itu masih sangat besar, selalu kayak mempengaruhi semua ya, gerak-gerik kehidupannya dia. Dan hingga detik ini dia tidak mampu melupakan kamu. Kondisi dia sampai seperti itu teman-teman. Dia berpura-pura, buat pura-pura nggak inget sama kamu, nggak cinta sama kamu, nggak kangen sama kamu. Tapi sebenarnya dia lakukan itu emang dalam bentuk penyembuhan diri dia, supaya dia tuh bisa bahagia gitu loh ya. Karena dia ngerasa kamu udah bahagia, kenapa sih kok dia susah banget buat bahagia. Makanya di sini dia melakukan hal kepura-puraan untuk menarik energi gitu ya, bisa menutup energi kamu. Tapi apa yang didapat? Justru semakin dia menghilangkan jejak-jejak kamu ya di dalam pikiran dan hatinya, maka semakin keinginan dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang pernah terlewati. Bahkan ya, saking dia keasikannya gitu memikirkan kamu, jadi hal yang biasa buat dia. King of Cups, akhirnya apa? Dia diam, tidak menghubungi kamu, tidak mencari kamu, tapi hal tersebut bisa mengobati rasa cintanya dia, rasa kangennya dia ke kamu. Makanya jangan aneh kalau sampai detik ini dia nggak hubungin kamu, karena dia punya satu kebiasaan, yaitu melamunkan kamu, merenungkan kamu ya, atau ngehayalin-hayalin kamu tentang sesuatu hal yang kondisinya romantis di dalam hayalannya. Itu mengobati lukanya, mengobati keinginannya dia untuk mendekati kamu. Bahkan akan sangat lama dia komunikasi ke kamu, karena dia punya kebiasaan ini ya. Ataupun juga kalau misalkan energi dia lagi gede banget, nafsunya lagi kenceng banget, yang bisa kejadian adalah ya dia akan segera menghubungi kamu, walaupun kamu mungkin tidak ada respon ya, dia nggak memperdulikan hal tersebut. Yang penting ya keinginannya dia untuk memperlihatkan isi hatinya, ya itu akan dia lakukan gitu. Walaupun di sini nggak semuanya ya, dia bisa mengekspresikan cintanya, sayangnya, rindunya. Jadi dia hanya bisa mengatakan hal-hal yang sederhana ya, untuk kamu ketahui bahwa dia saat ini masih masih mengingat, masih mencintai kamu, masih menginginkan kamu. Tapi dia tidak bisa berbicara dengan terus terang, dengan kejujurannya, dengan
apa ya, ya, perasaan dia tuh masih besar gitu ke kamu, tapi dia nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi dengan cara mengirimkan sesuatu kata-kata yang mungkin sederhana, sedikit aja, jadi kayak, gambarannya tuh kamu mampu mendeskripsikan apa tentang, kondisi dia saat ini, gitu ya, guys, ya. Lalu di sini ada Four of Cups, kondisi dia gimana ya, kalau kamu sudah melalui banyak pengalaman bersama dengan dia, banyak kepahitan gitu, banyak juga rasa manis yang kamu dapatkan dari hubungan ini, tapi kamu mampu belajar, mempelajari karakter dia, mempelajari karakter semesta yang dan juga mungkin apa yang terjadi selama ini kamu sudah mulai membaca semuanya satu demi satu dan kamu bisa ngeruntutin dan ketemulah hasilnya kenapa dia seperti itu. Dan di Four of Cups kondisi dia masih sampai detik ini masih menunggu kamu dan dia belum bisa move on. Walaupun dia di sini mungkin pergi duluan, tapi itu semua adalah atas tindakan dan sikap kamu yang mungkin sudah lebih cuek duluan daripada dia. Gitu ya. Awalnya mungkin dia tidak ingin melakukan hal ini, tetapi sikap kamu mulai mempengaruhi banyak hal pada diri dia sehingga dia tidak mampu mengeluarkan energi untuk berusaha ya. Karena langsung ngedown, langsung pesimis, langsung banyak hal negatif seliweran dari pikirannya dia dan ngerasa dia tidak pantas untuk kamu. Di Eight of Cups dia ngerasa diri dia siapa sih? Dibandingin kamu, oke lah dia banyak kekurangannya lah ya, dia tidak pakai sendal ya, tidak pakai sepatu, tidak pakai alas gitu ya, menandakan bahwa dia siapa sih, dia tidak punya apa-apa gitu untuk dipertahankan oleh kamu. Maka dari itu dia memutuskan untuk tidak banyak bicara. Kalau memang kamu udah nyuekin dia, mengabaikan dia, oke, jadi akhirnya apa, dia melakukan hal yang sama tapi sebetulnya dia belum mampu sampai detik ini melupakan kamu, walaupun ya dia jauh dari kamu, tidak tidak komunikasi, tapi dia selalu memperhatikan kamu dari jauh. Ada di Temperance, saat ini selalu sayang sama kamu, pikirannya jernih sama kamu, dia nggak pernah mikirin kotor ya. Pikiran-pikiran yang buruk buat kamu tuh dia mencoba untuk menetralkan karena dia merasakan banyak hal positif, cinta kasih ya yang besar yang dia rasakan. Jadi dia nggak pernah nganggap kamu tuh buruk karena dia ngerasain banyak hal kebaikan itu ya di dalam hubungan ini. Dia ngerasain kok ya, perhatian kamu, ketulusan kamu. Maka dari itulah dia sulit banget move on dari kamu. The Temperance ya, itu menggambarkan bahwa, kamu adalah sosok yang baik, yang perhatian, yang patut buat ditunggu walaupun mungkin sampai berapa tahun kemudian kamu sudah melupakan dia, tapi energi kamu di dalam batin dia mungkin di sini masih terus, menghiasi, mewarnai pikiran dan hatinya dia ya. The Temperance teman-teman, susah banget buat, dia mencari pengganti sosok seperti kamu ya. Mungkin ada yang mirip wajahnya, tapi tidak dengan, keindahan hatinya, tapi tidak dengan pengorbanan yang banyak yang sudah kamu lakukan kepadanya. Dan dia banyak pikiran loh sekarang-sekarang di Ace of Swords. Kenapa? Dia takut banget kamu mikirin yang buruk tentang dia. Nggak apa-apa sih katanya jauh ya, dan nggak apa-apa sih sekarang kamu sudah jauh sekali, tapi jangan pernah berpikir buruk tentang dia karena dia selama ini pun tidak mau gitu terjadi sesuatu kehadap kamu. Tapi semua yang terjadi ini tidak bisa dia kendalikan. Semua itu ya terjadi begitu saja yang membuat diri dia sampai detik ini kayak apa sih semua ini gitu ya. Kenapa dia tidak bisa menangkap sinyal-sinyal, cinta, sinyal-sinyal ketulusan dari kamu? Kenapa pada saat sudah tidak ada kamu, sudah jauh dari kamu, dia baru ngerasain semuanya gitu ya. Dia baru tahu, oh ternyata kamu selama ini banyak melindungi dia, oh selama ini kamu banyak menutupi kekurangan dia. Kenapa sih gitu ya? Pada saat kamu sudah nggak ada, banyak kesusahan, banyak kesulitan yang dia hadapi, kayak dia baru dibukain tuh sama semesta ya, oh dulu aku begini gini gini, oh iya ya, jauh dari dia justru malah nah kan, dia ngerasa di sini teman-teman hidupnya banyak kesulitan, dari hal-hal yang besar sampai hal-hal kecil dia kayak susah banget buat ngelakuin fokus, bahkan mungkin banyak sekali cita-cita yang terhambat, banyak sekali apa yang ide-ide yang pingin dia jadikan cuan ini semua terhambat, nggak ada yang jalan ya. Kenapa? Mungkin ya itu dia keingetan semua tentang kesalahannya kepada kamu yang mungkin ini berdampak
kepada kesehatan finansialnya dia, terutama juga kepada tubuhnya sendiri. Jadi banyak kayak kayak keracunan ya, keracunan kamu. Di sini ada the lovers. Ini button of the deck-nya. Ya, dia masih mencintai kamu luar dalam. Masih menunggu kamu. Luar dalam di sini maksudnya apa sih, Mas Mada? Jadi gini, nggak cuman parasmu, nggak cuman bodimu, fisikmu, tapi dia juga dalam batin kamu, kalbu kamu, apa yang menjadi sikap kamu, etika kamu ke dia, bagaimana kamu ya memperlakukan dia itu sama dia sampai sekarang disukai gitu. Dia tertarik, dia mencintai kamu karena keanggunan kamu, karena etika kamu yang begitu hebat ya. Kamu mampu memposisikan dia sebagai seseorang yang istimewa di hati kamu, dan dia ngerasa tersanjung, dan hingga detik ini energi itu masih terus berkobar di dalam hatinya. Ya tuh, kangen banget sama kamu. Ini button of the deck-nya bagus sih kalau dalam waktu dekat. Kalau aku lihat ya, ini teman-teman, ini orang ini tuh bakalan gak tahan nunggu lama, pasti akan ngehubungin kamu sesekali ini ya. Kalaupun mungkin kalian sudah berpisah bertahun-tahun lamanya, tapi sesekali dia pasti akan menanyakan kabar. Kecuali untuk yang beberapa orang yang sudah kehilangan kontak, mungkin sudah terblokir atau sudah tidak menyimpan lagi dia ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang masih menyimpan, ini orang masih sering ngintip, masih sering merasakan energi sayang dari kamu, dan hingga detik ini orang ini tuh kayak masih belum move on gitu ya. Kayak dia nggak akan bahagia kok bertemu dengan mungkin orang baru atau siapapun yang mungkin tuduhan kamu saat ini orang ini sudah ada orang lain, dia tidak mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan saat sama dengan kamu. Tidak sama ya. Ini yang terlihat di kartu 7 apa ya, ungkapan perasaan kondisi dia saat ini yang jauh dari kamu, yang mungkin saat ini kalian sudah nggak tahu kemana ya, tetapi energi kamu masih keinget dia, dan energi dia juga demikian. Kalau aku punya feel di 7 kartu ini dengan kartu yang di atas, harapan kamu bakalan terlaksana sih ya. Kayaknya dalam waktu dekat ini mungkin semesta akan menghubungkan kamu dengan dia. Ada koneksi ya, entah ini tentang pekerjaan atau tentang suatu hal yang membuat dia kembali menghubungi kamu, tapi yang jelas kalian akan kembali berkomunikasi. Tapi kalau untuk menjadi satu lagi, aku lihat di sini masih belum ya. Ya, masih belum bisa, tetapi ada satu hal yang sangat terlihat banget nyata, dia bakal terus kayak ngejar kamu karena masih punya perasaan cinta, masih ada hasrat ya, masih ada rindu di sana. Dia akan melepas apa ya namanya, rasa sakit karena menahan rindu itu dengan mungkin mengontek kamu, bicara yang sederhana, hanya mungkin bertanya kabar, tapi itu bisa mengobati perasaannya dia. Di orang nanti pada saat menghubungi kamu memang nggak bisa ngomong kalau dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia nggak bilang guys, tapi dia bisa tapi kamu bisa lihat dari gayanya bicara ya, dengerin terus arahnya kemana. Itu orang pengen dapat perhatian, itu orang pengen kembali ngejalin hubungan sama kamu, pengen dapat perhatian spesial lagi dari kamu. Itu kamu harus jeli di sana. Orang ini bukan orang yang tipe bisa ngungkapin gitu ya tentang kerinduannya, tentang rasa cintanya ya, kebesaran hatinya buat kamu, tapi kamu bisa melihat dengan lihatlah apa sih yang sebenarnya selama ini kamu sukai, ada nggak dia rubah gitu, terus kata-katanya ada nggak dia rubah, kamu mengerti gitu di daerah mana sesuatu yang menggambarkan perasaan dia, terus dia masih mempertahankannya. Dicek di sana ya. Dan ini inisial dari nama kamu atau nama si dia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jika kamu suka, silahkan klik tombol like, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, jaga kesehatan selalu teman-teman. See you.